Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indri Nur Anissa dengan NIM G90125300003. Saya dari Prodi Sains Data. Tujuan saya buat video ini adalah saya akan membahas secara singkat materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Abdul Mahathir Nadjar, dengan judul Probabilitas dan Statistika, Poba Acak dan Distribusi Peluang. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu materi tersebut secara singkat. Langsung saja kita masuk yang pertama, Poba Acak. Random variable. Bagian A itu pengertian Poba Acak. Poba Acak adalah fungsi yang menghubungkan setiap hasil percobaan acak atau ruang sampel dengan suatu bilangan real. Fungsinya adalah untuk mengubah hasil kualitatif menjadi kuantitatif. Contohnya, pelemparan dua uang logam. E sama dengan AA, AG, GA, GG. Jika X sama dengan banyaknya sisi angka, maka X sama dengan 0, yaitu GG. X sama dengan 1, yaitu AG, GA. X sama dengan 2, yaitu AA. Jadi X dapat bernilai 0, 1, 2. Selanjutnya, bagian B, jenis Poba Acak. Yang pertama, Poba Acak diskrit. Nilai-nilainya dapat dihitung atau berhingga. Contohnya, jumlah angka pada pelemparan 3 koin. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Yang kedua, Poba Acak kontinu. Nilainya tak hingga, banyaknya dalam suatu rentan. Contohnya, suhu udara, tinggi badan, waktu, kecepatan kendaraan. Materi kedua yaitu distribusi peluang atau probability distribution. Distribusi peluang menjelaskan sebaran nilai-nilai Poba Acak beserta peluang kemunculannya. Bagian A itu syarat distribusi peluang. Untuk diskrit, sigma Px sama dengan 1. Untuk kontinu, Fx dx sama dengan 1. Kita lanjut, yaitu bagian B, jenis distribusi peluang. Yang pertama, distribusi diskrit atau PMV dinyatakan dengan fungsi massa peluang. Fx sama dengan P, X sama dengan X. Contoh pelemparan 3 koin. X, P dalam kurung X. 0, 1/8, 1, 3/8, 2, 3/8, 3, 1/8. Totalnya yaitu 1. Yang kedua, distribusi kontinu atau PDF. Menggunakan fungsi kepadatan peluang ditentukan oleh luas kurva di bawah fungsi PDF pada interval tertentu. Selanjutnya, materi ketiga yaitu jenis-jenis distribusi peluang diskrit. Distribusi diskrit terdiri dari beberapa bentuk yang umum digunakan dalam statistik dengan probabilitas. Yang bagian A, distribusi Bernoulli. Distribusi sederhana dengan dua hasil sukses P atau gagal Q sama dengan 1 kurang P. Rumus yaitu Fx sama dengan P pangkat X 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X. X sama dengan 0,1. Retaan dan variansi. X sama dengan P varian X sama dengan P 1 kurang P. Contohnya, 1 kali lemparan uang logam, peluang angka P sama dengan 5,0. Selanjutnya, bagian B itu distribusi binomial, merupakan pengulangan Bernoulli sebanyak N kali. Rumus P dalam kurung X sama dengan X sama dengan C dalam kurung N, X pangkat P pangkat X dalam kurung 1 dikurang P pangkat N kurang X, X sama dengan 0, 1, 2, titik, dan seterusnya. Rataan dan variansi. X sama dengan NP, varian X sama dengan NP 1 kurang P. Contohnya, peluang muncul 2 angka dari 3 lemparan koin. Selanjutnya, C. Distribusi seragam. Uniform distribution.
Semua nilai memiliki peluang sama besar. Rumusnya yaitu Fx sama dengan 1 per K. Contohnya, pelemparan dadu. Fx sama dengan 1 per 6 untuk X sama dengan 1 kurang 6. Ex sama dengan 3,5. Varian X sama dengan sigma X1 dikurang X2 per N. Bagian D itu distribusi multinomial. Perluasan dari binomial ketika hasil lebih dari 2 kategori digunakan saat tiap percobaan memiliki lebih dari 2 kemungkinan, misalnya warna bola merah, biru, hijau. Selanjutnya, yang keempat itu distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit lanjutan. Distribusi peluang diskrit lanjutan. Bagian A itu distribusi hipergeometrik, digunakan saat pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Rumusnya yaitu, keterangan yaitu N jumlah total benda, K jumlah benda sukses, N jumlah benda yang diambil, X jumlah sukses dalam sampel. Bisa kalian lihat di sini rumus yang telah tertera di sini. Kita lanjut itu retaan dan variansi. Ex sama dengan N K per N, variansi X sama dengan N dalam kurung K per N tutup kurung dalam kurung dikali 1 dikurang K per N dikali N kurang N per N kurang 1. Contohnya dari 40 komponen 3 rusak diambil 5. Jadi P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 3C1 dikali 37C4 per 40C5 sama dengan 0,3011. Kita lanjut ke bagian B, yaitu distribusi hipergeometrik ganda. Populasi memiliki lebih dari 2 kategori. Syaratnya yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan N, N1 tambah N2 tambah N3 itu N besar. Contohnya 10 orang 3O 4A 3B diambil 5. P 1O 2A 2B sama dengan 3C1 dikali 4C2 dikali 3C2 per 10C5 sama dengan 3 per 14. Kita lanjut di sini. Distribusi binomial negatif menentukan peluang berapa kali percobaan dilakukan hingga mendapat K sukses. Rumus P sama dengan X besar sama dengan X kecil per binom X kurang 1 HK kurang 1 P pangkat K 1 kurang P pangkat X kurang K. Terangan X total percobaan, K jumlah sukses, P peluang sukses. Contoh, peluang muncul semua angka kedua kalinya pada lemparan kelima. P sama dengan C dalam kurung 5 kurang 1 2 kurang 1 per 1 dalam kurung 1 per 4 pangkat 2 dalam kurung 3 per 4 pangkat 3. Kita lanjut di bagian D, itu distribusi geometrik. Kasus khusus dari binomial negatif dengan K sama dengan 1 menghitung banyaknya percobaan sampai sukses. Pertama kali, rumus P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 kurang P pangkat X kurang 1 P. EX sama dengan 1 per P. Variansi X sama dengan 1 kurang P per P pangkat 2. Bagian E yaitu distribusi Poisson, menggambarkan banyaknya kejadian dalam selang waktu atau ruang tertentu dengan rata-rata kejadian, lambda, rataan dan variansi EX sama dengan variansi X sama dengan lambda. Contoh, rata-rata 4 kecelakaan per hari. Peluang ada tepat 2 kecelakaan. P dalam kurung S sama dengan 2 sama dengan E pangkat min 4 dalam kurung 4 pangkat 2 per 2
per 2I sama dengan 0,1465. Yang kelima, hubungan antar distribusi. Distribusi hubungan Bernoulli dasar dari binomial pengulangan Bernoulli, multinomial perluasan binomial lebih dari 2 hasil. Hipergeometrik, pengambilan tanpa pengembalian, geometrik dan binomial negatif, menghitung percobaan juga sukses. Poisson pendekatan binomial untuk N besar dan P kecil. Kesimpulannya, kita ambil yaitu Poba acak menghubungkan hasil percobaan acak dengan bilangan real. Distribusi peluang menggambarkan bagaimana nilai-nilai PUBA acak tersebar beserta peluangnya. Distribusi diskrit digunakan untuk hasil yang dapat dihitung seperti jumlah sukses. Distribusi kontinu digunakan untuk nilai yang tak terhitung seperti waktu, tinggi, suhu. Setiap jenis distribusi memiliki fungsi rumus dan penerapan berbeda tergantung kondisi percobaannya. Nah, sampai di sini. Apabila ada penjelasan saya tadi yang keliru atau salah atau tidak dipahami, saya mohon maaf. Sampai di sini saja pembahasan saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.